Untuk menyentuh sesuatu yang tidak kita ketahui, Anda tidak perlu turun ke dasar Palung Mariana atau memanjat masuk ke makam Fir'aun. Percayalah, semua ini tidak ada artinya dibandingkan dengan hutan hujan Amazon. Area yang sangat luas ini terlihat dari seluruh dunia, tapi bagian-bagiannya masih belum dijelajahi. Saya mencoba mencari tahu apa yang tersembunyi di bawah dedaunan lebat. Saya cukup terkejut. Sekarang mari kita cakup semuanya dalam satu langkah pada satu waktu. Mari kita mulai dengan sungai. Sedikit geografi. Jadi Anda tahu apa yang Anda hadapi. Sungai Amazon adalah sungai terbesar di dunia. Sebagian besar cekungannya diselimuti hutan hujan. Sekitar 5.500.000 km persegi atau 2.124.000 mil persegi. Itu lebih dari luas gabungan Spanyol, Prancis, dan Jerman. Tidak mungkin untuk sepenuhnya menjelajahi area yang begitu luas. Anda tidak dapat melihat banyak dari atas karena hutannya terlalu lebat mengarungi daratan. Sangat sulit. Dan di sanalah jauh di dalam hutan hujan di mana banyak rahasia tersembunyi. Tidak mudah untuk mengungkapnya dan terkadang hampir tidak mungkin. Lupakan piramida Mesir. Di sini rahasia memiliki saksi hidup. Ini adalah suku-suku yang terputus dari semua peradaban modern. Suku yang hampir tidak kita ketahui, tidak begitu mudah untuk percaya. Awalnya, saya juga tidak yakin. Wilayah Val du Jafari dianggap paling sedikit dipelajari. Meskipun luasnya lebih besar dari ukuran Austria, ini adalah rumah bagi 3.000 masyarakat adat Brazil. Kebanyakan dari mereka terhubung dengan dunia luar, tapi ada juga orang-orang yang tidak bisa dihubungi. Mereka tidak memiliki hubungan dengan peradaban modern. Mereka berkembang dengan sendirinya. Caranya, tidak ada yang memiliki cukup informasi tentang mereka. Sekarang hanya ada sedikit kelompok seperti itu yang tersisa, dan banyak dari mereka tinggal di hutan hujan Amazon. Hingga 2.000 orang secara permanen berada di wilayah Val du Jafari. Mereka terdiri dari setidaknya 14 suku. Orang-orang dari dunia luar hampir tidak pernah datang ke pemukiman mereka. Tapi itu bukan karena takut pada penduduk setempat. Bahkan jika mereka bermusuhan, suku-suku tersebut secara resmi dilindungi oleh otoritas Brazil. Jadi, dunia luar tidak membahayakan para pertapa ini. Ternyata paparan kemanusiaan modern memiliki cukup banyak kekurangan, dan bukan hanya karena kita bisa mengajari mereka pelajaran buruk. Penyakit, orang-orang yang telah hidup dalam isolasi selama berabad-abad tidak kebal terhadap penyakit yang kita kenal. Bahkan campak atau rubella biasa dapat menyebabkan epidemi. Ternyata interaksi dengan dunia luar merupakan ancaman langsung bagi kehidupan mereka. Tetapi para ilmuwan masih bermimpi untuk mendapatkan akses ke orang-orang yang tidak tersentuh dan mempelajari budaya mereka. Bagaimana jika orang-orang ini tahu apa yang tersembunyi di kedalaman hutan hujan? Jangan pikir saya melebih-lebihkan. Ada terlalu banyak misteri Amazon untuk dihitung. Mereka mengatakan bahwa ada jejak peradaban kuno di sini, peradaban yang tidak pernah dipelajari oleh para ilmuwan. Ini bukan mitos, hanya fakta nyata, dan mereka membuat kita merinding. Pada tahun 2018, para arkeolog berhasil menemukan situs unik di bagian barat daya Amazon. 81 pemukiman kuno, termasuk kanal, parit, dan bangunan lainnya. Seluruh kota atau bahkan negara bagian kecil. Selama ratusan tahun, semuanya tersembunyi di kedalaman Amazon, dan tidak seorang pun, termasuk penduduk setempat, yang mencurigai harta karun seperti itu. Para ilmuwan percaya bahwa pemukiman itu ada antara 1250 hingga 1500 Masehi. Mereka hampir yakin bahwa mereka telah menemukan sisa-sisa peradaban kuno. Mungkin ada sekitar 1 juta orang yang tinggal di sini, dan sejauh ini kita masih belum tahu apa-apa tentang itu. Saya tidak berbicara tentang beberapa struktur individu yang berdiri di hutan. Para arkeolog telah menemukan beberapa ratus struktur yang terlihat seperti benda buatan manusia, dan semuanya terhubung. Kemungkinan besar penduduk tempat ini secara aktif terlibat dalam pertanian dan tahu banyak tentang keramik yang indah.
Tapi ini hanya sebutir informasi yang ada di permukaan. Apa yang akan kita temukan saat kita mempelajarinya lebih dalam? Sensasi ini telah mengubah gagasan kita tentang peradaban di daerah tropis. Mungkin banyak bagian Amerika Utara dan Selatan yang kita anggap sebagai hutan yang belum tersentuh, menyembunyikan ladang dan kebun yang ditinggalkan. Inilah yang dipikirkan arkeolog Christopher Fisher dari Colorado State University. Menurutnya, peradaban kuno ini lebih memahami tata guna lahan daripada kita. Tapi temuan 2018 ini bukan satu-satunya dari jenisnya. Mempelajari daerah di mana pohon dulu tumbuh, para ilmuwan menemukan banyak geoglif, gambar yang dibuat di tanah. 450 geoglif telah ditemukan di bagian utara Brazil dan Bolivia. Ini adalah parit atau tanggul dalam bentuk-bentuk geometris besar. Geoglif tertua dibuat antara 3.000 hingga 3.500 tahun yang lalu. Tujuan mereka tidak diketahui oleh para ilmuwan. Mungkin geoglif adalah tempat pertemuan untuk melakukan ritual atau untuk membahas masalah penting. Kita tidak tahu apa-apa tentang penduduk kuno Amazon. Bahkan asumsi terliar kita bisa jadi benar. Mungkin itu observatorium atau bahkan tempat untuk berkomunikasi dengan peradaban luar angkasa. Ketika harus menyembunyikan pengetahuan rahasia, segala cara sudah cukup. Dan ketika hutan lebat tidak lagi berfungsi, maka bantuan bisa datang dari api. Terjadi kebakaran di hutan Amazon sepanjang waktu. Baru-baru ini, kebakaran dimulai pada Agustus 2019 dan mereka terjadi di daerah yang sulit dijangkau. Secara total, lebih dari 70.000 kebakaran tercatat. Setiap tahun, luas kebakaran meningkat. Tetapi alasan resminya tetap sama. Diduga orang-orang membakar hutan secara ilegal agar bisa ditebang. Semua demi pertanian. Tapi di sini saya berbicara tentang daerah yang sulit ditebang. Jadi tentang siapa atau apa hutan ini sebenarnya? Sangat-sangat mencurigakan. Sekarang, mari kita ingat bahwa Amazon adalah rumah bagi segala hal. Sedikitnya 40.000 spesies tumbuhan, lebih dari 2.000 spesies ikan, 1.294 spesies burung, 427 spesies mamalia. Tapi kenapa tepatnya di sini dan bukan di tempat lain? Salah satu teori mengklaim bahwa di mana hutan ini berada saat ini, dulu ada laut. Sebuah studi yang diterbitkan di Science Advances mengklaim bahwa hutan hujan Amazon tergenang 2 kali pada Miocene awal dan tengah. Banjir berlangsung masing-masing selama 200 hingga 400.000 tahun. Asumsi ini telah dikonfirmasi oleh temuan yang tidak biasa. Misalnya, gigi hiu ditemukan di Kolombia. Tetapi ketika sampai pada misteri yang tersembunyi di suatu tempat di hutan, mustahil untuk tidak memikirkan El Dorado. Iya, El Dorado, kota mitos, negara bagian atau mungkin seluruh kekaisaran, tempat di mana ada begitu banyak emas dan batu mulia sehingga setiap orang bisa menjadi kaya. Sejarah El Dorado rumit. Mungkin mitos tersebut berawal dari kebiasaan suku Chibcha. Kepala suku ditutupi tanah liat dan ditaburi pasir emas sampai dia berubah menjadi El Dorado, manusia emas. Secara bertahap, seorang pria emas memunculkan legenda seluruh kota emas. Para peneliti Eropa sangat senang. Mereka mencari tempat ini selama 2 abad dan beberapa bahkan mengklaim bahwa mereka berhasil. Ada peta misterius dan legenda terus berkembang dengan detail baru. Pada akhirnya, El Dorado menjadi metafora. Itu menjadi nama tempat di mana seseorang bisa menjadi kaya dan kota emas yang sebenarnya tidak pernah ditemukan. Tapi bisa jadi, mungkin semua peneliti ini ternyata mencari di tempat yang salah. Saya tahu apa yang Anda pikirkan. Di satu sisi, semuanya terdengar tidak mungkin, tapi di sisi lain, masih ada bagian dari hutan Amazon yang belum sepenuhnya dijelajahi.
Siapa yang tahu apa yang tersembunyi di antara dedaunan lebat? Mungkin dalam beberapa tahun El Dorado akan ditemukan di sana.